kita tahu bahwa saat ini marak di negeri kita bisnis tukar menukar uang, di mana uang 10 lembar 5.000 dibeli dengan harga 55.000 atau 60.000, atau 10 lembar uang 10.000 dibeli dengan harga 110.000 atau 120.000. Lantas bagaimana tinjauan syariat terkait muamalah seperti ini? Mari kita dengar penjelasan dari ulama-ulama kita, Ustadz Buya Yahya dan Ustadz Ami Nurbait. Buya, saya hamba Allah dari Cirebon. Yang saya tanyakan, menjelang Lebaran hampir di setiap kota, bahkan sudah tradisi di semua masyarakat Indonesia, sering menukarkan uang dengan pecahan kecil. Yang saya tanyakan, apakah itu termasuk riba, Buya? Syukran, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riba itu bukan hanya urusan meminjamkan uang lalu ada kelebihannya itu. Riba gharar tidak. Riba itu ada 4 macam. Di antaranya riba gharar. Yang lain adalah riba. Makanya riba itu kalau orang yang membela bunga bank lalu mengatakan kan kecil, tidak bakal merasa dirugikan orang yang pinjam 0, urusan riba bukan urusan rugi, bahkan mungkin tidak ada yang dirugikan dalam urusan riba. Ada riba namanya riba nasiah, riba fadl. Sehingga 100.000 saya tukar dapat 95.000, 96.000, 90.000. Itu hukumnya adalah riba, namanya riba fadl. Ada kelebihan di salah satunya, hukumnya adalah haram. Saya rela kok, saya rela, bukan urusan kerelaan. Relamu sebenarnya rela nggak sesungguhnya, karena cuma 100.000. Coba 1 miliar ditukar, nggak jadi kasusnya. Jadi itu adalah termasuk dosa. Ada riba-riba, itu ada jenis amwal ribawiyah, harta-harta yang mengandung riba adalah emas dengan emas, uang dengan uang, makanan dengan makanan, beras dengan beras. Kalau ditukar, saya beli beras dengan beras tapi beratnya beda, tidak sah. Nah, itu adalah termasuk ini. Dan memang subhanallah berkembang kejahatan. Orang mau berbuat baik pun masih dimasukkan ke neraka dulu nih. Kan maunya berbuat baik, mau membantu, ngasih anak kecil sedekah, baik kan? Tapi waktu nuker duitnya sudah dengan haram, masuk neraka dulu nih. Bagaimana cara menukar uang lama dengan uang baru agar tidak terjadi riba? Dan pertanyaan ini sesuai dengan momen yang kita hadapi sekarang, karena pemerintah telah menerbitkan uang baru di tahun 2016 ini. Jadi sebelum masuk tahun baru, pemerintah sudah menerbitkan uang baru. Pada prinsipnya, Nabi SAW telah memberikan aturan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dari yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi SAW mengatakan, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddah yadan biyatin mislan bimislin." Yang namanya emas dengan emas, kemudian perak dengan perak, kemudian beliau sebutkan beberapa benda-benda ribawi yang lainnya. Kata beliau, harus dilakukan secara tunai, yadan biyatin, dari tangan ke tangan, mislan bimislin, dan nilainya semisal, nilainya sama. Kemudian beliau mengatakan, fa idza ikhtalafat al-ajnas, tapi kalau jenisnya beda, fabi'u kaifa syi'tum ma kana yadan biyatin. Silahkan kamu perjualbelikan dengan ada kelebihan, ada selisih, selama dia dilakukan secara tunai. Pemirsa, berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan bahwa dalam transaksi emas dengan emas, perak dengan perak, dikiaskan dengan ini adalah semua mata uang. Ketika Nabi SAW mempersyaratkan emas ditukar emas harus tunai dan semisal, berarti ketika dikiaskan dengan mata uang, rupiah dengan rupiah, pada waktu dipertukarkan harus tunai dan semisal. Tidak boleh ada yang tertunda dan tidak boleh ada yang dilebihkan. Ketika di situ ada selisih, misalnya ada orang yang punya uang 100.000 baru, kemudian mau ditukar 100.000 lama, ternyata yang satunya ngasih tambahan 5.000 rupiah misalnya.
Berarti 105.000 rupiah ditukar dengan 100.000 yang baru, ini hukumnya haram. 5.000 selisih di sini statusnya adalah riba fadl. Dan kalau ada yang tertunda, misalnya 50.000 ditukar 100.000, dia menyerahkan 50.000, kemudian dikasih 100.000 baru, yang 50.000 yang satunya menyusul, maka ini juga terlarang karena ini termasuk riba nasiah.